Balik lagi dengan Bu Hasanah di pembelajaran matematika kelas 11 pada fase F. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistika regresi. Nah, untuk topik pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai diagram pencar. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian nanti diharapkan bisa menggambar diagram pencar, kemudian menggunakannya untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu diagram pencar atau scatter plot. Nah, diagram pencar ini dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang koordinat kartesius. Untuk belajar lebih lanjut mengenai diagram pencar, kalian perlu mengenal terlebih dahulu dua istilah. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Nah, yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Apa sih variabel independen? Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel dependen. Nah, variabel ini digambarkan dalam sumbu X. Berikutnya, apa sih variabel dependen? Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, variabel ini digambarkan dalam sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di samping mengenai variabel independen yang digambarkan dalam sumbu X. Kemudian, variabel dependen digambarkan dalam sumbu Y. Pertama, mengenai jenis korelasi ini, kalian bisa melihat di antara tiga jenis korelasi. Di antaranya yaitu yang pertama korelasi positif, yang kedua yaitu korelasi negatif, dan yang ketiga yaitu tidak ada korelasi. Untuk korelasi positif, kalian bisa dilihat jika nilai variabel independen dan variabel dependennya sama-sama meningkat. Untuk korelasi negatif, apabila nilai independen meningkat tetapi nilai dependennya menurun. Nah, untuk yang ketiga yaitu jika titik-titik pada diagram menyebar secara acak, maka dia tidak ada korelasi. Langkah kedua yaitu kita akan menganalisis mengenai kekuatan korelasi, di mana di sini juga ada tiga kriteria. Yang pertama yaitu ketika kuat, kemudian yang kedua yaitu sedang, dan yang ketiga yaitu lemah. Nah, untuk kondisi yang kuat ini jika titik-titiknya makin rapat, kemudian jika korelasinya sedang, yaitu jika titik-titiknya itu semakin renggang, dan yang terakhir yaitu jika korelasinya lemah apabila titik-titiknya ini semakin menyebar dan menjauh. Ketiga, pola penyebaran dari korelasi ini kita bisa dilihat dari dua kriteria. Yang pertama yaitu korelasi linear, yang kedua yaitu korelasi non-linear. Nah, untuk korelasi linear, apabila hubungan linear terjadi jika titik-titik pada diagram pencar menyerupai garis lurus. Nah, untuk yang kedua, korelasi non-linear, apabila hubungan ini terjadi jika titik-titik pada diagram membentuk suatu lengkungan atau kurva. Nah, perhatikan data contoh soal berikut. Nah, di sini berdasarkan data ini kalian diminta untuk menggambarkan diagram pencarnya dan kemudian menganalisis hubungan antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dengan nilai rata-rata ujian sekolah. Berdasarkan soal yang Ibu sampaikan di awal, jadi jawaban ini langsung ada gambar. Kenapa bisa ada gambar? Karena kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, untuk video tutorialnya Ibu terpisah ya anak-anak. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kalian bisa membuat kesimpulan bahwa diagram membentuk pola menyerupai garis lurus, sehingga terdapat korelasi linear positif antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dengan nilai ujian sekolah, karena datanya itu membentuk suatu pola yang menyerupai garis lurus. Baik, Ibu kasih waktu
5 menit untuk menjawab soal tersebut. Nah, kalian silakan memasukkannya langsung ke aplikasi Microsoft Excel di HP ataupun di jawaban kalian betul. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi jawabannya yaitu hubungan linear positif. Nah, untuk gambarnya silakan bisa dilihat ya. Jadi untuk hubungan antara X dan Y membentuk suatu garis lurus sehingga hubungannya yaitu hubungan linear positif. Nah, jadi kesimpulannya untuk membuat suatu diagram pencar kalian harus bisa melakukan beberapa langkah analisis supaya kalian bisa mengetahui hubungan bagaimana korelasi antar variabel tersebut. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu jenis korelasinya. Yang kedua, kalian tentukan terlebih dahulu kekuatan korelasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa lihat bagaimana pola penyebarannya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cari beberapa titik, apakah titik tersebut menyebar atau tidak, apakah ada pencilan atau tidak. Seperti itu ya anak-anak. Demikian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.